Perkenalkan, nama saya Putra Ignatius Sinaga. Saya dari Unimed Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 9 cara dalam kita memulai event organizer. Apa itu event organizer? Oke, semacam suatu kelompok organisasi yang menghandle secara penuh suatu acara. Biasanya ini tidak hanya dalam acara ya, dan juga biasanya ini dalam acara pernikahan gitu, bukan dalam maksud acara festival saja maksud saya. Oke, sini saya akan memulai saja. Tips yang pertama yaitu memiliki pengalaman yang cukup. Mengapa saya bilang memiliki pengalaman yang cukup? Tentu dalam bidang ini kan merupakan bidang jasa ya. Tentunya kita memerlukan pengalaman serta keahlian. Kan tidak mungkin kita bekerja secara asal-asalan dalam bidang ini, karena juga kita kan bekerja itu dalam bidang jasa yang tentu harus mempunyai keahlian yang lebih seperti itu. Dan bagaimana cara mengatur waktu kita gitu. Dan kita harus bisa memastikan acara itu bisa berjalan sesuai dengan rencana ataupun pengalaman yang sudah kita jalani gitu, bersama tim atau bersama teman-teman. Tentu kan di dalam suatu pekerjaan itu tidak hanya enaknya aja yang kita rasakan. Tentu banyak juga kendala atau banyak juga masalah yang ada di dalam pekerjaan kita ini, dalam menjalani pekerjaan sebagai event organizer ini. Oke. Tapi itu semua bisa kita lewati dengan cara bagaimana kita menyikapinya. Misalnya dalam suatu acara kita nih memiliki suatu masalah, misalnya bang, kami mau request dong acaranya yang meriah-meriah, padahal kita sudah menyusun rencana sesuai tim itu kan dengan yang sudah tertera seperti itu. Tentu kan itu juga merupakan suatu kendala, hambatan ya. Itu dari bagaimana cara kita menyikapinya supaya acara itu dapat berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya ya adalah menjalin relasi yang kuat. Relasi adalah suatu kesuksesan dalam bisnis apa saja, termasuk dalam relasi ini kita perlu mempunyai kemampuan yang mumpuni. Seperti contoh, kemampuan kita dalam berbicara kepada lawan arah. Dan dalam relasi ini adalah awal langkah kita dalam menjalankan bisnis, dimana kita jika sudah memiliki relasi tentu kan sudah memiliki hubungan yang luas, jaringan lah kalau dibilang. Tentu kan bisa dari relasi itu, misalnya mereka bisa merekomendasikan gitu kepada orang lain atau masyarakat seperti itu. Dan selanjutnya adalah memiliki modal. Kenapa saya bilang memiliki modal? Dalam artian modal ini, kita kan menjalankan bisnis nih kawan-kawan. Tentu kan dalam kita menjalankan bisnis tidak hanya kemampuan, relasi, dan tentu pengalaman saja. Tentu modal kita perlu gitu. Karena jika kita dalam pastikan tentu kita harus memastikan modal yang harus ada itu berapa dalam suatu acara itu, sehingga biasanya kan misalnya nih mereka hanya bayar panjar dalam acara itu, tapi setelah selesai mereka bayar semuanya. Tentu kan dalam acara ini kita tidak mungkin membayar, misalnya pemain sound, pemain musik itu membayarnya dengan
bang nantilah gajinya setengah lagi, kan nggak mungkin. Dan tentu kan mereka harus mempunyai gaji utuh seperti itu. Tentu dari modal kita itu untuk membiayai setengahnya lagi, dan nanti akan dibiayai oleh pihak yang mempunyai acara seperti itu. Dan selanjutnya ini nih yang terutama, bersikap sabar dan cepat belajar. Tentu kan dalam kendala itu kita harus, yang saya seperti bilang, cara menyikapinya harus sabar, dan tentu dari situ kita dapat banyak belajar seperti itu. Seperti contoh kan, pengalaman itu datang ketika mau dan kita sabar dalam menjalaninya. Serta kan dalam kesabaran ini kita merupakan suatu upaya kerja keras. Kesabaran ini merupakan pelajaran juga dalam hidup, dan juga kesabaran ini adalah merupakan kunci utama. Kenapa? Kita harus bisa sabar dalam menghadapi tim, apalagi kita sebagai misalnya sebagai pemimpin dalam event organizer. Kita harus bisa sabar dalam menghadapi klien, dalam menerima semua saran-saran klien gitu. Kita tidak boleh keras dalam diri sendiri. Kita harus tetap sabar dan saling menerima. Jangan keraskan hati, tetapi keraskanlah pikiran. Keras dalam berpikir untuk inovasi. Jangan pernah mengeraskan hati. Oke teman-teman, selanjutnya adalah jangan lupa konsisten. Dalam kunci kesuksesan itu merupakan konsisten yang terutama ya teman-teman. Tentu kan sehingga dengan cara kita konsistensi, tentu kan dengan konsistensi ini kita bisa melakukan pelayanan yang lebih baik. Tentu selanjutnya adalah bekerja sama. Selain itu kita juga harus mau bekerja sama dalam tim. Dan seperti contoh, kita harus misalnya membuat suatu evaluasi di luar dari hari kerja seperti itulah. Misalnya kan, apakah ada yang mengaruhi usaha kita itu, sehingga pas di acara hari H kita bekerja secara tidak berantakan atau bisa dibilang hancur lah seperti itu. Maka kita harus mempunyai dan menjalin kerjasama tim yang baik, karena kunci dari utama event organizer ini adalah tim, tidak sendiri-sendiri. Karena ini merupakan pelayanan jasa yang berupa organisasi seperti itu. Seperti kita lah yang menghandle seluruh acara itu. Dan berikutnya adalah wawasan, dimana kita harus meluaskan wawasan kita, perluas wawasan. Karena dari sini kita pasti dituntut untuk selalu belajar dan belajar. Hal ini pasti dilakukan demi kemajuan kita, sehingga kita dapat berdiri diri sendiri dan bisa saling mengajak kawan-kawan. Dan juga dari situ kita juga bisa menjadi inovatif dan kreatif. Jadi kita tidak berpatokan diam dalam hal ide itu aja dalam membuat suatu acara atau kegiatan, sehingga klien kita tidak bosan dan tidak jenuh gitu, sehingga mereka menjadi puas dan mereka menjadi langganan tetap kita. Oke kawan-kawan, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata ataupun tutur kata. Selamat siang, bye bye.